Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hasrul Akbar di sini. Saya akan memberikan tutorial atau pengantar tentang penggunaan aplikasi Google Doc atau Google Dokumen yang menjadi salah satu bagian dari aplikasi Google Suite. Baiklah, di sini saya telah membuka satu browser. Saya menggunakan browser Google Chrome seperti biasa, karena kita menggunakan aplikasi dari Google, maka sebaiknya kita menggunakan browser yaitu Google Chrome. Kemudian saya juga sudah melakukan login. Di sini tanda loginnya kita bisa pastikan nama kita telah ada di bagian ini ya, bagian ini. Kemudian di sini juga sudah ada nama akun yang kita gunakan seperti ini. Baik, untuk memasuki aplikasi Google Doc, cara yang paling singkat sih menurut saya yaitu dengan mengklik bagian titik 9 yang di sebelah kiri kanan atas ini. Kemudian kita pilih aplikasi Google Docs-nya. Seperti ini. Maka kita akan dibawa masuk ke aplikasi Google Doc. Di sini jika kita pertama kali membuka, maka akan ada sambutan dari Google Doc-nya. Selamat datang di Google Dokumen. Kita akan ditunjukkan turnya. Oke, kita ikuti aja turnya. Ikuti tur. Di sini kita akan dapatkan bagian atas ini adalah template atau semacam format untuk dokumen-dokumen yang biasa digunakan oleh Google Docs. Kemudian, di sini juga bisa menemukan file-file atau dokumen yang sebelumnya kita telah buat di Google Drive. Jadi kita boleh klik di bagian ini untuk membuka Google Drive ya, yang berisi file-file atau dokumen-dokumen Google Docs kita. Kemudian di sini, ya ini boleh kita juga mencari filenya, mencari dokumennya di sini. Kemudian kita boleh mengetikkan, misalnya kita mengetikkan judulnya atau bagian dari isi teksnya begitu. Kemudian ya klik menu garis 3 untuk beralih ke presentasi slide, spreadsheet atau file. Ini yang dimaksud ya. Jika kita ingin beralih ke dokumen-dokumen yang lain. Oke, seperti itu penjelasan dari Google. Namun tidak hanya itu, saya akan membawa Anda untuk mengenal lebih jauh tentang Google Dokumen. Untuk memulai di awal, tadi saya sudah tunjukkan caranya, saya ulang. Jadi klik garis 3, kemudian pilih titik 9, kemudian pilih dokumen. Maka kita diarahkan ke tampilan yang ini. Kemudian kita pilih bagian dokumen kosong seperti ini. Oke, dan seperti inilah tampilannya. Ya, jadi di belakang saya ini bagian dari Google Docs ya. Secara umum bagian-bagian ini serupa dengan aplikasi pengolah kata yang biasanya kita dapatkan ya, baik itu di Microsoft maupun di aplikasi OpenOffice maupun juga bawaan dari aplikasi sistem operasi Mac ya. Nah, di sini keunggulannya kenapa kita menggunakan Google Docs ini, karena yang pertama dia multi platform. Jadi aplikasi Google Docs ini bisa kita buka di mana saja ya, baik itu Windows, Linux, Chromebook maupun juga di MacBook ya. Oke, seperti itu. Di sini kita tidak akan menjumpai tombol save. Kenapa? Karena Google Docs ini sudah diatur untuk menyimpan setiap dokumen yang kita telah buat ya, yang sementara kita buat dia akan menyimpan seperti itu. Jadi tidak perlu lagi kita melakukan proses penyimpanan. Dan selanjutnya yang kita mulai dari awal, dokumen tanpa judul. Nah, di sini adalah nama filenya. Jadi kita bisa menentukan nama file kapan saja, baik di awal sementara mengedit maupun setelah mengedit atau menyimpan, itu setiap saat bisa kita ganti. Di sini saya akan contohkan mengetikkan nama misalnya surat keluar misalnya seperti ini. Oke.
Ya, ini saya sekaligus mencontohkan membuat sebuah surat ya yang dimana di dalamnya akan ada banyak pengaturan-pengaturan paragraf, pengaturan-pengaturan huruf dan juga pengaturan lainnya. Ini nama filenya di atas, oke, sudah kita lihat dan boleh kita perhatikan di bagian ini ada tanda bintang jika kita ingin membintangi atau dalam bahasa Inggrisnya ada bookmark gitu. Kemudian kita mau pindahkan ke folder mana di dalam Google Drive kita. Jadi bukan dipindahkan ke alat penyimpanan yang lainnya, tetapi di Google Drive kita begitu. Kemudian ada status penyimpanan dokumen. Jadi di sini boleh kita lihat semua perubahan telah disimpan. Jadi apapun yang kita kerjakan ini kita boleh lihat di bagian atas ini. Jika tercentang seperti ini, maka perubahan-perubahan yang tadi kita telah buat itu sudah tersimpan di dalam drive kita atau penyimpanan kita di cloud atau di Google Drive. Oke, nah kemudian di sini ada menu file seperti biasa. Nanti akan saya coba jelaskan sementara kita gunakan tampilan, sisipkan, format, alat, add-on, bantuan. Dan di sini ada identitas terakhir diedit beberapa waktu yang lalu ya. Jadi di sini bisa kita lihat riwayatnya. Riwayat pengeditan dokumen. Ya, jadi bisa kita lihat kapan dibuat, kemudian kapan kita buat, kemudian siapa yang mengubah seperti itu, ya. Oke. Jadi bisa kita lihat riwayatnya. Oke. Kemudian di sini kita boleh lihat bagian komentar. Di sini ada komentar. Komentar atas dokumen ini yang diberikan oleh siapa saja yang berkolaborasi dengan kita di file ini seperti itu. Ya, jadi dengan siapa saja yang kita berkolaborasi, kita boleh melihat komentarnya di sini. Kemudian jika kita ingin membagikan dokumen ini kepada orang lain, nanti kita akan praktekkan juga bagaimana membagikan. Kemudian di sini identitas siapa yang masuk saat ini adalah akun yang kita gunakan, akun yang mana seperti itu. Oke, kemudian yang mana lagi ya? Ini ada undo, redo ya. Nah, ini kita biasa menyebutnya undo. Nah, ini dalam bahasa Inggris undo, tepatnya undo atau mengembalikan hal yang kita telah lakukan, kemudian redo atau melakukan kembali hal yang telah kita lakukan. Kemudian mencetak, kemudian pemeriksaan ejaan. Ya, ini misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia, maka dia akan memperbaiki ejaannya sesuai dengan bahasa yang tepat seperti itu. Kemudian paste formatting, kemudian zoom ini untuk memperbesar atau memperkecil layar. Ya, jadi berbeda ketika kita memperkecil dan memperbesar browser ya. Jadi di sini juga ada seperti ini. Ini untuk memperbesar browser. Oke. Ini full screen. Saya atur saja, ini terlalu besar. Ini zoomnya saya atur defaultnya saja 100%. Kemudian ini juga 100%. Nah, ini perbesaran untuk aplikasinya ya, bukan browsernya seperti ini. Oke. Baik, kemudian formatting ya, formatting teks. Nanti kita akan gunakan ini pengaturan huruf seperti biasa, bold, italic, underline, kemudian font color, kemudian spotlight dan seterusnya. Itu nanti kita akan gunakan. Ini adalah kalau biasanya kita menyebutnya adalah toolbar ya, toolbar standar. Kemudian di bagian pengolah kata ini tak lengkap rasanya jika kita tidak menemukan yang namanya ruler, baik itu ruler yang di atas ini adalah ruler horizontal, kemudian di sebelah kiri ini adalah ruler vertikal. Ya, ruler vertikal, ruler horizontal, dan satuannya di sini karena kita menggunakan satuan metrik, nah ini maka dia sentimeter seperti itu. Kemudian ada bagian scroll vertikal ya. Kemudian karena ini perbesarannya saya coba perbesar dulu menjadi 150, maka juga akan ada scroll horizontal. Oke. Ya, jadi sebelah kanan ini adalah scroll vertikal, yang di bawah ini adalah scroll horizontal. Baik. Dan kita akan mulai. Bagian yang berkedip-kedip ini disebut dengan apa? Ya, benar.
kursor. Sebagian dari kita masih salah dalam menyebutkannya, kadang menyebutkannya sebagai pointer. Ya, yang mana pointer, yang mana kursor? Ya, tepat sekali. Jadi, pointer itu adalah yang kita gerakkan menggunakan mouse, yang panah ini, dan yang berkedip ini adalah betul kursor. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami di awal sebelum kita melanjutkan menggunakan aplikasi pengolah kata Google Doc. Kursor yang kita gunakan ini adalah bagian dari Google Doc ini untuk menentukan di mana kita meletakkan dokumen apa, meletakkan teksnya. Jadi kursor ini yang menentukan di mana kita meletakkan teksnya. Nah, di sini saya akan mencoba membuat sebuah surat resmi yang biasanya diawali dengan sebuah kop surat. Saya akan mengetikkannya misalnya pemerintah kota Parepare. Oke, saya tekan tombol enter. Kemudian saya akan lanjutkan dengan baris keduanya UPTD SMP Negeri Bahagia Kota Parepare misalnya. Kemudian alamatnya di sini saya akan tuliskan Jalan Baumas CP nomor 594A, Kelurahan Kampung Baru, Kota Parepare. Ya. Ini masih teks standar, kita belum melakukan pengaturan. Nah, bagaimana cara melakukan pengaturannya? Yang sama dengan aplikasi pengolah kata yang lain, yang pertama kita perlu melakukan yang namanya memilih. Memilih atau dalam biasa kita menyebutkan istilahnya memblok, ya, atau menghitami, biasa juga ada yang menyebutkannya seperti itu. Jadi caranya adalah kita gunakan pointers, ya, pointers. Ini kita klik pada bagian awal dokumen atau kalimat yang akan kita atur, kemudian kita geser ke kanan tanpa melepaskan mouse-nya, kemudian kita lepas. Nah, ketika berbentuk seperti ini, maka kita bisa melakukan pengaturan. Nah, pengaturan itu hanya berlaku pada bagian yang kita blok tadi, ya. Jadi yang bagian yang kita blok inilah yang akan kita atur. Nah, pengaturannya seperti apa? Kita coba lakukan. Yang pertama adalah kita yang pertama kita lakukan adalah hendak mentengahkan dokumennya, teksnya. Caranya sederhana dengan mengklik ikon rata tengah seperti ini, atau dengan menggunakan di sini juga ada keterangannya Ctrl Shift E. Jadi kita boleh menekan tombol Ctrl Shift dan E, maka dia akan mengetengah seperti itu. Oke, nah demikian juga yang bagian bawah ini kita boleh tengahkan dengan cara membloknya, kemudian kita tengahkan. Oke, nah jika lebih dari satu baris, saya rasa tadi kita sudah mulai paham, jadi kita hanya perlu memilih lebih dari satu baris seperti ini. Jadi cukup satu kali saja melakukannya dengan memblok seperti ini, kemudian kita klik rata tengah. Ya, ini sudah menjadi rata tengah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan pengaturan huruf yang di atas ini menjadi ukuran yang lebih besar. Nah, di sini kita akan cari pembesaran hurufnya. Ini kita boleh klik tanda plusnya. Oke, saya buat menjadi 14 saja seperti ini. Ya, tentunya selalu kita awali dengan cara memilih. Ya, jadi kalau misalnya hanya kita memilih kota seperti ini, maka yang akan menerima pengaturan itu hanya kata yang di bagian blok tadi. Ya, tentunya ini kurang bagus. Itu sebuah kesalahan tentunya. Kita harus blok dulu bersamaan, kemudian kita atur. Maka pengaturan itu akan mempengaruhi bagian yang kita pilih. Oke. Kemudian UPTD. Nah, ini akan saya atur mengubah bentuk hurufnya. Jadi hurufnya akan saya ubah, bukan Arial, tapi saya mencari bentuk huruf yang lain. Di sini ada banyak pilihan. Ya, banyak pilihan. Kita boleh pilih salah satunya. Saya coba pilih Peredukawan. Kemudian saya perbesar. Oke, seperti ini. Sip.
Kemudian alamat ini saya butuh perkecil. Saya cukup membuatnya menjadi ukuran seperti ini. Oke. Ya, selesai pengaturan judul ya atau kop surat. Nah, yang mungkin yang ingin kita lakukan adalah selanjutnya memasukkan logo ke dalam dokumen kita. Logonya ada di sebelah kiri ya, di logonya sebelah kiri. Jadi ini kita hendak mau geser sedikit ke kanan. Nah, untuk menggesernya ke kanan, kita perlu memperlebar dulu marginnya. Kita geser ke kanan, right margin seperti ini. Oke. Kemudian ini kita juga geser ke kiri. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan logo. Nah, untuk menyisipkan logo gambar ini ada banyak pilihan. Pertama, kita bisa upload dari komputer kita atau kita boleh mencarinya dari internet. Misalnya logo itu logo kabupaten kota biasanya sudah ada banyak di internet. Misalnya saya akan memasukkan logo Kota Parepare. Nah, di sini saya akan coba masukkan sisipkan gambar, kemudian saya telusuri di internet. Jadi kita tidak perlu bersusah payah untuk mendownloadnya terlebih dahulu. Cukup kita langsung telusuri di internet, kemudian kita pilih, masukkan ya logo Parepare. Saya seperti ini, kita coba cari. Nah, di sini kita akan ditampilkan contohnya. Jika kita sudah yakin, maka kita klik sisipkan. Maka gambar itu akan masuk seperti ini. Wah, ya, besar. Bagaimana caranya memperkecilnya? Kita pilih salah satu sudut diagonalnya. Kita klik, kemudian kita geser dan menjadi lebih kecil. Ya, seperti ini. Oke, kemudian kita pilih pengaturan pengemasan teksnya menjadi seperti ini. Ya, kita masukkan di atas. Ya. Oke. Ya, kita masuk di opsi posisikan tetap di halaman. Oke, jadi dia sudah tidak lagi berimpit dengan sorry, ini kita cut dulu, kita potong. Sorry, ini kita geser ke kiri ya, sorry. Ini kita geser ke kiri. Ya, ke bagian paling kiri begitu. Ya. Di mana? Ya. Jika kesulitan seperti ini, teman-teman, kita boleh mengaturnya menjadi tabel. Ya, ini satu trik lagi untuk kita bagaimana supaya kop surat ini kelihatan rapi ya. Oke, ini kita coba mengaturnya menjadi bentuk tabel. Saya hapus dulu logonya. Di sini saya blok dulu, kemudian saya sisipkan, kemudian tabel, kemudian menjadi 2 kolom. 2 kali 1. Iya. Tulisannya kemana? Oh, terhapus ya. Oke. Saya ketik ulang dulu supaya lebih rapi. Saya ketik ulang dulu. Pemerintah Kota Parepare, kemudian UPTD SMP Negeri Bahagia Parepare, Jalan Bau Mas CP nomor 94A Kota Parepare. Oke, jadi kita lakukan pengaturan yang seperti di awal tadi. Ini kita atur supaya dia rata tengah. Ya, boleh menggunakan tombol ini. Sorry, saya tutup dulu. Boleh menggunakan tombol yang ini ya. Rata tengah. Oke, kemudian kita perbesar hurufnya. Kita ganti jenis hurufnya. Kita perbesar dulu. Kemudian kita perkecil bagian yang di bawah. Ya, jadi ini sesuai dengan keinginan kita lah ya. Ini boleh kita perkecil lagi supaya lebih oke. Nah, logo yang tadi yang kita agak kesulitan untuk masukkan, kita boleh masukkan di sini. Sisipkan gambar, telusuri di internet. Kita cari logo Parepare misalnya, ketemu, kita sisipkan.
Nah, dia akan masuk seperti ini. Kita boleh perkecil lagi. Iya, dan di bawah menjadi rata tengah. Oke. Sip. Nah, garisnya kita tidak mau tampilkan ya. Jadi garisnya kita tidak mau tampilkan. Boleh kita blok dulu. Sorry. Nah, kita undo ya supaya mengulang. Saya blok dulu. Kemudian saya atur di ini warna pembatas. Saya pilih putih ya. Oke, maka dia sudah tidak kelihatan lagi garis pembatasnya. Ya, jadi sudah rapi untuk kop surat ya. Jadi ini kita atur saja ke atas sedikit. Sip. Oke, jadi kita sudah selesai di bagian kop surat. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kepala surat. Kepala surat itu biasanya diawali dengan tanggal ya, tanggal di sebelah kanan. Nah, bagaimana caranya membawa teksnya ke sebelah kanan? Ada fungsi perataan rata kanan. Sip. Di sini saya akan ketikkan namanya Parepare. Oh yes. Huruf standar untuk surat itu biasanya ada 12 ya. Font 12, kemudian boleh Arial atau Times New Roman. Times New Roman ada tidak di sini? Oke, ada ya. Sip. Saya ketikkan tanggalnya misalnya 16 Februari 2021. Ya, ini tanggal surat. Kemudian setelah selesai satu baris, saya tekan tombol enter. Saya hendak mengembalikannya ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri, jadi saya pilih perataan kiri. Oke, saya ketikkan nomor. Nah, untuk membuat titik duanya, itu biasanya kita ada jarak ya. Jadi kalau kita menggunakan spasi, biasanya dia kurang rapi, teman-teman. Jadi kita hindari menggunakan spasi lebih dari satu kali. Ini saya biasa sampaikan, hindari menggunakan spasi lebih dari satu kali jika hendak memberikan jarak tertentu dalam sebuah baris. Jadi penggantinya apa? Penggantinya kita menggunakan tanda tabulasi. Caranya, kembali lagi, perhatikan kursornya berada di sebelah mana. Harus di baris yang kita ingin atur. Kemudian kita klik satu kali di bagian ruler horizontal. Kita klik satu kali, klik kiri. Kemudian kita klik tambahkan tab stop kiri. Maka kita akan lihat seperti ini ya. Oke, nah ketika kita tekan tombol tab pada keyboard, maka otomatis akan menuju ke tombol tab yang tadi telah kita buat. Ini kita boleh lihat dia selurus ya. Oke, kita buat tanda titik duanya. Selanjutnya, ini kita boleh tanda tab stop lagi sebelahnya. Oke, tab stop kiri lagi. Maka kita tekan tombol tab, maka kita akan diarahkan ke tombol tab selanjutnya. Di sini saya mengetikkan nomor surat. Misalnya. Oke. Ya, contohnya seperti ini ya. Setelah selesai kita tekan tombol enter. Ya. Nomor lampiran. Oke, dari sini kita tekan tombol tab. Boleh kita perhatikan tombol tabnya masih ada ya. Jadi kita boleh gunakan. Tekan tombol tab, kemudian tekan tombol tab lagi. Maka di sini kita misalnya ketikkan satu lembar. Kemudian di sini kita tekan tombol enter. Kemudian kita ketikkan perihal. Ya, seperti ini. Perihal misalnya undangan. Oke, nah sekarang kata undangannya kita hendak tebalkan. Ini tentu kita blok dulu, kemudian kita klik bold, kemudian boleh kita underline. Seperti itu. Ya. Baik, nah selanjutnya saya akan tekan tombol enter. Sekarang tujuan surat, ini kita hendak letakkan di sebelah kanan. Nah, kita coba hapus dulu tab stopnya dengan cara tab stop ini boleh kita hapus dengan kita klik kemudian tahan kemudian tarik ke bawah sedikit, setelah lewat kita lepaskan maka tab stopnya akan hilang. Nah,
kita mau buat tab stop yang baru di sekitar sinilah ya. Kita klik satu kali, kita klik tambah tab stop kiri, maka tab stopnya akan muncul di sebelah kanan seperti ini. Kita tekan tombol tabnya satu kali, maka dia langsung ke bagian tab stop yang kita telah buat. Kita tuliskan ke, oh iya, ini masih bold dan underline ya. Saya ketikkan saja dulu kepada yang terhormat. Nah, tentunya kita tidak ingin menggunakan tebal dan garis bawah, kita blok saja, kemudian kita lepaskan boldnya, kemudian lepaskan underline-nya. Seperti itu. Kita tekan tombol enter, kita tekan tab lagi. Oke. Misalnya kepada yang terhormat Bapak Pengawas Pembina. Oke, lanjut lagi. UPTD SMPN Bahagia Parepare. Kita tab lagi. Ya, sangat mudah ya di Parepare. Oke. Nah, kita tekan tombol enter lagi. Selanjutnya di sini kita akan coba untuk mensejajarkan kalimat batas batas kiri ini sejajar dengan nomor surat seperti ini. Jadi kita mau dia sejajar dengan yang di sini ya. Oke, caranya adalah, tapi ini bukan pakai tekan tombol tab lagi, tetapi left apa ini? Indentasi baris pertamanya kita letakkan sejajar dengan undangan. Ini kita geser yang di atas ya, indentasi baris atas, baris awal kita geser ke kanan ya. Demikian juga dengan indentasi kiri. Tapi sebentar kan kita coba atur indentasi kirinya. Kita indentasi baris pertama dulu yang kita letakkan di atas ya. Kita ketikkan dengan hormat. Oke. Ya. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk masa tahun pelajaran 2020 semester genap. Maka dengan ini kami mengundang Bapak untuk mengikuti pertemuan bersama seluruh tenaga pendidik UPTD SMP Negeri Bahagia Parepare yang insya Allah akan dilaksanakan pada kurang lebih seperti inilah ya paragraf pertama. Nah, di sini boleh kita lihat ya indentasi baris pertamanya sudah benar, tetapi di sini kita perhatikan dulu di sebelah kanan ini tidak rapi nih di sebelah kanan. Nah, kita perlu rapikan dulu agar teks ini rapi antara kiri dan kanan. Caranya sangat mudah. Tempatkan kursor pada paragraf yang kita ingin atur. Jadi paragraf ya. Oke, kemudian kita klik ratakan, kemudian rata kiri kanan. Maka dia akan rata sebelah kanan, rata sebelah kiri. Nah, yang sebelah kirinya ini agak jauh nih, terlalu jauh ke sebelah kiri. Ini kita boleh klik indentasi kiri, kita geser ke kanan. Wah, first line indentnya yang berubah. Ini kita geser lagi. Jadi kita geser lagi. Ini supaya agak masuk ke dalam. Sip. Jadi sudah rapi ya. Seperti itu. Oke. Akan dilaksanakan pada ini saya atur dulu. Oke, first line indentnya di sini. Hari, tanggal, koma, tanggal. Nah, teman-teman pasti sudah paham ya. Ini indentasi ada kita atur dulu di sini. Iya, jadi saya sudah tidak perlu jelaskan lagi. Teman-teman pasti sudah paham maksudnya apa. Nah, itu untuk menentukan lokasi atau
tab stopnya. Jadi ketika kita menekan tombol tab, maka dia akan berpindah ke tempat yang kita tentukan tadi. Misalnya hari Kamis, tanggal berapa ya? 16, 17, 18 Februari 2021. Oke, jadi setiap akhir paragraf kita tekan tombol enter. Waktu tekan tombol tab, kemudian titik 2 tekan tombol tab. Pukul 10.00 Wita. Kemudian kita tekan tombol enter lagi, kemudian kita ketikkan tempat Aula SMP Negeri Bahagia Kota Parepare. Ya, contohnya seperti itu. Nah, teman-teman, supaya pengaturan yang di atas ini sama dengan pengaturan yang di bawah ini nanti, kita cukup, jadi tidak perlu menggeser-geser lagi ya. Kita cukup mengklik bagian yang di atas ini, kemudian klik terapkan format. Di sini kita lihat kursornya, pointernya berubah menjadi seperti ini. Kita geser ke bawah. Iya. Ini ada keliru sedikit. Kita atur kembali. Oke. Nah, di sini kita akan lihat pengaturan yang di atas ini akan sama dengan yang di bawah. Kita lanjutkan. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran Bapak. Kami haturkan terima kasih. Ya, kita boleh lihat ya, ini sudah langsung rapi sendiri. Sip. Nah, selanjutnya kita membutuhkan, ini masih paragrafnya spasi 1 ya, spasi 1. Sekarang kita mau atur paragrafnya menjadi spasi yang lain lah. Kita klik pada bagian menu ini, toolbar ini, kita pilih bagian jarak antar baris. Kita klik satu kali, kemudian kita atur. Ini ada spasi tunggal, ada spasi 1,5, kemudian ada 1,5. Kita pilih 1,5. Jadi dia berjarak seperti ini. Boleh spasinya jadi ganda. Jadi ini setiap saat boleh kita lakukan pengaturan. Oke, ini saya pilihnya spasi 1,5. Seperti itu caranya. Intinya adalah bagiannya kita harus pilih dulu. Sip, kemudian iya. Nah, saya mau bersihkan dulu ini. Saya klik aja, kemudian tarik ke bawah. Ini first line indent tidak boleh dihapus. Ini saya tarik ke bawah. Ya. Selanjutnya saya akan membuat bagian tanda tangan. Hormat saya. Hormat kami kepala sekolah misalnya. Nah, ini bagian yang hendak kita tengahkan tetapi berada di sebelah kanan. Caranya bagaimana? Ini kita blok dulu. Kemudian kita tengahkan seperti ini. Nah, kita tengahkan, kita geser first line indentnya teman-teman. Ini ke sekitar sini sehingga akan mengatur posisi teks yang kita atur ini. Kemudian kita ketikkan namanya, misalnya namanya ya nama saya lah, Nasrul Akbar. Oke, kemudian ini kita hendak tebalkan, kita tebalkan. Oke, kemudian boleh dikasih garis bawah seperti ini. Baik, nah bagian yang terakhir adalah biasanya ada tembusan. Nah, tembusan itu kita coba atur lagi. Kita atur lagi, coba. Di sini kita tekan tombol enter, kita underline-nya kita lepas, kemudian bold-nya kita lepas. Kita atur first line indent-nya kita atur ke sini. Ratanya juga kita ratakan kiri seperti ini. Baik, rata kiri ya. Nah, kita ketikkan tembusan kepada yang terhormat. Oke, nah sekarang penomoran otomatis itu biasanya akan otomatis menjadi penomoran sendiri ketika kita ketikkan angkanya, maka dia akan melakukan penomoran otomatis seperti ini. Ya, kita atur supaya posisinya bagus, first line indentnya kita atur. Kemudian left indentnya kita atur ya. Jadi disesuaikan saja. Jadi tidak usah ragu untuk melakukan pengaturan indentasi. Bapak Kepala Dinas Pendidikan
Kota Parepare di Parepare. Bapak kepala apa misalnya, Bapak ketua komite sekolah, komite SMP N Bahagia Parepare di Parepare. Nah, oke, otomatis ya di Parepare. Nah, ini jika kita sudah mengatur penomoran dari awal. Saya sekarang mau melakukan pengaturannya ini, misalnya kita lupa melakukan penomoran otomatis. Kita bisa melakukannya setelah teksnya kita ketikkan. Ini kita atur seperti ini, kemudian kita blok dulu, kita pilih dulu. Kemudian kita klik tombol daftar bernomor seperti ini di bagian toolbar. Ini kita pilih penomoran. Iya, seperti ini. Mudah ya. Seperti ini caranya. Oke. Ini arsip misalnya. Jadilah surat kita. Nah, setelah jadi seperti ini, maka dokumen ini boleh kita cetak. Boleh kita cetak, caranya sederhana. Cetaknya dengan mengklik file, kemudian cetak. Atau juga boleh kita langsung menekan tombol icon cetak pada toolbar ini. Kita klik cetak. Nah, teman-teman, biasanya kalau kita mencetak seperti ini, kita boleh memilih nama printernya. Ini biasanya akan menyesuaikan dengan printer yang kita telah buat, yang telah kita install di komputer kita. Misalnya belum muncul seperti ini, kita bisa klik see more, kemudian dia akan mencari printer yang telah tersetting atau diatur di komputer kita. Tetapi jika kita hanya hendak mencetaknya menjadi PDF, di sini ada pilihan Microsoft Print to PDF. Ini biasanya jika kita menggunakan aplikasi sistem operasinya Windows, ya, maka di sini ada Microsoft Print to PDF. Tetapi jika kita menggunakan sistem operasi yang lain, pilihan yang lain ada Save as PDF. Boleh di sini ada pilih Save as PDF, akan menjadi PDF. Kemudian page-nya, misalnya halaman yang mana kita akan cetak atau menjadi PDF. Nah, kita pilih all atau pilih custom. Custom ini misalnya halaman tertentu saja, ya. Misalnya halaman 1 sampai 3 misalnya. Tapi ini kita tidak punya halaman 3, ya, maka hanya halaman 1 saja. Seperti itu. Kemudian margin, ini kita pilih none saja. Oke, tidak ada margin, ya. Kemudian oke. Nah, ukuran halaman, saya kembali dulu ke depan. Untuk mengatur ukuran halaman, di sini ada file, kemudian penataan halaman. Di sini kita akan atur ukuran kertasnya. Ya, ukuran kertasnya di sini hanya ada A4. Kemudian letter atau legal. Nah, biasanya ini ada folio ini. Jadi kesulitan yang biasanya terjadi jika kita menggunakan Microsoft Word, biasanya itu kita kesulitan untuk mencari ukuran folio. Nah, di Google Doc ini ukuran folio itu tersedia. Jadi kita boleh memilih ukuran folio. Namun, jika Anda tidak menemukan ukuran folio, cukup Anda memilih legal. Kemudian di bagian bottom ini kita atur marginnya, kita klik dan tahan, itu diaturnya menjadi 32. Kita atur menjadi berapa ya? Kita mengaturnya menjadi 30 berapa ini? Oke. Kita atur dulu di marginnya supaya lebih tepat. Kita file, kemudian penataan halaman, kemudian margin bawah. Margin bawah ini kita menggantinya menjadi 3,2 cm. Nah, dengan ukuran legal. Maka ini akan menyesuaikan dengan ukuran folio yang kita gunakan. Tetapi jika kita menggunakan ukuran folio, ini kita pilih ukuran folio, teman-teman, maka batas bawah ini boleh menjadi 2 cm saja, karena ukuran aslinya sudah folio, seperti itu. Oke, dan seterusnya kita coba cetak, file print, save as PDF,
ya, maka dia akan menjadi file PDF. Previewnya sudah kelihatan. Kita pilih save, maka dokumen ini akan disimpan menjadi dokumen PDF. Seperti itu. Baik. Dan ya, ini kurang lebih tutorial yang sederhana, tetapi insya Allah akan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semua untuk membuat dokumen di Google Doc. Ya, dan bagian terakhirnya saya akan coba tunjukkan ke teman-teman semua. Jadi ketika ini kita tutup, saya tutup. Oh, sorry. Oke, sorry. Ini Chrome-nya tertutup ya. Harusnya saya tidak menutup Google Chrome-nya. Tidak ada masalah, saya coba kembalikan dulu. Ya, dan saya kembalikan dulu ya. Oke, nah Google Chrome kita yang tadi kita dokumen yang kita buat tadi itu akan otomatis tersimpan di Google Drive kita seperti ini. Boleh dilihat, dia ada di drive saya dan di bagian surat, di bagian di luar ini ya, surat keluar. Jadi kalau kita ingin membukanya, kita boleh double klik, maka dokumen yang kita edit itu bisa kita peroleh kembali. Seperti ini. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika kita mau menyimpannya secara offline ya? Nah, kita boleh atur teman-teman. Kita bisa mengaturnya di sini. Alat di mana ya? Kita boleh melakukannya pengaturan secara offline. Dokumen ini, oh ya, ini dokumen ini sudah siap untuk digunakan saat offline. Jadi ketika kita tidak menggunakan internet, drive kita ini bisa kita buka kembali. Di sini boleh kita lihat ya, dokumen ini siap untuk digunakan saat offline tanpa ada koneksi internet. Namun perubahan yang ada itu akan disimpan ke drive jika ada internet seperti itu. Oke, dan inilah akhir dari tutorial saya kali ini. Mudah-mudahan membantu untuk Anda, utamanya teman-teman yang baru mengenal Google Doc sebagai salah satu alternatif memanfaatkan Google Apps untuk proses atau pekerjaan-pekerjaan kita. Saya Hasul Akbar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.